apa namanya, ke materi kuliahnya. Sebenarnya kalau dibilang kuliah nggak pantas juga karena materinya bukan materi teoritik ya, karena diminta oleh Ibu Rusvina bicara soal praktik profesi, jadi saya bilang kita ngobrol aja sebetulnya materi yang saya sampaikan ini teman-teman juga bisa belajar di luar apa namanya, di luar buku maksudnya, di luar buku yang sudah dipelajari. Jadi karena bicaranya teori dan praktik, saya pernah belajar sedikit teori, maka saya sampaikan teorinya. Cuman karena banyak praktik, mungkin praktiknya di momen ini kali ya, momen diskusi kayaknya ya. Jadi mengapa saya bilang peluang dan tantangan, karena dia sudah nggak bicara lagi monodisiplin ilmu, jadi sudah multi, bahkan apa namanya, transdisiplin ilmu. Gitu. Jadi mohon nanti kalau ada yang kurang pas bisa diobrolin lagi. Ini saya ya sekedar membuat jejaring, karena kalau berteman buat saya tidak hanya dari satu bidang ilmu saja, karena belajarnya ilmu PWK itu dangkal cuman seluas samudra, jadi banyak ilmu saya belajar arsitektur, belajar ahli, bukan mungkin Ibu Rusvina lebih paham. Sama juga teman-teman atau Bapak Ibu dosen di bidang teknik lingkungan, beliau-beliau lebih paham bidang teknik lingkungan, saya hanya belajar sedikit. Ini pengalamannya, saya pindah di Kalimantan Timur sejak Mei 2015, jadi ya belajarnya tentang Kalimantan Timur juga sedikit, itu pun tahu hanya sifatnya normatif. Hal-hal yang sifatnya mendalam juga saya kurang begitu paham, tapi saya terus belajar untuk itu karena saya berdomisili di Kalimantan Timur sekarang, khususnya di kota Samarinda. Ya, bicara perencanaan, sebenarnya teman-teman, ini mohon izin Bu Rusvina, saya dikasih waktu berapa lama ya? 20 menit? 30? Oh, nyamannya Pak Dana. Ya, gimana gimana rekan-rekan mahasiswa nih? Ikut aja, Bu. Mumpung ada pakar ya kan? Jarang-jarang nih kita kedatangan pakar. Kalau ya udah deh, saya coba bicara secukupnya saja. Mudah-mudahan 20-25 menit cukup, atau nanti bicara lebih. Ya, intinya perencanaan teman-teman. Perencanaan ini intinya adalah bicara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu perencanaan. Jadi lingkupnya sistem perencanaan pengembangan wilayah, karena konteksnya pengembangan wilayah. Sebenarnya perencanaan wilayah dan kota itu tidak hanya wilayah atau kota saja, keduanya juga, dan proses perencanaannya. Ini lingkup sistem perencanaan pengembangan wilayah. Ada 3 dimensi: pemahaman, perencanaan, kebijakan, dan proses pelaksanaan. Ada 3. Yang pertama, untuk masing-masingnya pemahaman, kita harus paham teori dasar, teknik-teknik analisis, dan model sistemnya. Jadi yang betul ketika bicara soal perencanaan adalah tahu existing-nya dulu, sistem yang berlaku dulu, peraturan yang berlaku, atau yang bukan hanya peraturan hukum ya, tetapi peraturan di masyarakat, peraturan di ilmu pasti alamnya, itu kita harus tahu dulu. Nah, di dimensi perencanaan kita harus tahu formulasinya, teknik-teknik formulasi, dan teknik pengambilan keputusan. Di bagian akhir adalah evaluasi, penargetan, dan pelaksanaan perencanaan. Toolsnya juga masing-masing berbeda. Di pemahaman dasar tentu kita harus paham ABC ya. Kalau lingkungan itu biasanya dikenal 3 komponen ABC: biotik, dan culture atau budaya atau sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Atau ekonomi yang bicaranya non-fisik yang tidak kasat mata. Begitu dan seterusnya. Di bagian akhir sebenarnya kebijakan itu adalah bagian dari perencanaan wilayah, bagian dari pengembangan wilayah, output-nya adalah kebijakan. Nah, bicara soal kebijakan, kita kan bicara hal yang lain lagi, tapi ini adalah lingkup sistem perencanaan pengembangan wilayah yang disadur dari berbagai sumber. Ya, ini mulai dari teori makin ke atas pemahamannya, makin bawah makin terapan. Nah, ini konteks perencanaan pengembangan wilayah. Ini teorinya secara ilmu wilayah itu sebenarnya Bapak ilmu wilayah Walter Isaak. Ya, banyak pendapat, salah satu pendapat yang mendekati konteks keruangan adalah Bapak Walter Isaak di tahun 50-75. Beliau menemukan ilmu itu dan menerapkan. Sebenarnya pendekatannya perencanaan wilayah itu adalah ekonomi sebetulnya. Jadi kalau konteks perencanaan wilayah di program studi ilmu lingkungan sebenarnya bukan malah memperkuat ya, justru memperkaya keilmuan teman-teman di prodi teknik lingkungan secara umum, baik dosen maupun mahasiswanya, karena basic dari pengembangan wilayah itu bukan sekedar
bagaimana wilayah ini berkembang, bukan, tapi aspek-aspek yang mendukungnya, itu aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan sampai politik dan lain sebagainya. Ini secara definisi saja itu muncul dan berkembang di tahun itu. Nah, ini beberapa pandangan terkait yang Walter Isaak sampaikan tentang ilmu wilayahnya sendiri. Nanti ilmu kota, ilmu rancang kota, ilmu kawasan, urban design nanti bicaranya lain lagi. Tapi mari kita berangkat dari ilmu yang makro dulu, nanti masuk ke ranah meso dan ranah mikro. Ya, ini beberapa pandangannya. File nanti di akhir bisa disampaikan. Intinya adalah aspek-aspek ekonomi merupakan hal yang dikritisi. Jadi pusat-pusat pertumbuhan suatu wilayah itu harus dilihat dari banyak aspek. Salah satunya supply and demand, prinsip ekonomi ya. Penawaran, permintaan ketemu titik tengah, nilai equilibrium. Nah, disitulah daerah-daerah itu bisa berkembang sebetulnya. Nah, bicara ilmu wilayah adalah ilmu itu, tarikan, bangkitan, dan sebagainya. Ilmu ini sebenarnya bias dari pendekatan ekonomi, khususnya pendekatan ekonomi Afrika. Jadi pendekatan sangat bias terhadap pendekatan kuantitatif, khususnya pendekatan ekonometrik. Jadi hitung-hitungan ekonomi, kurva Lorenz dan sebagainya. Tapi kita nggak belajar sampai dalam ilmu wilayah. Ya, ilmu wilayah tidak berkaitan dengan aspek kebijakan dan action planning, sehingga pendekatannya lebih kepada penanganan isu penting dan strategis yang sifatnya mendesak. Jadi masuk ke ranah kebijakan. Kalau teman-teman bicaranya prakteknya di RT RW ya, jadi kebijakan itu lebih banyak diterapkan, atau ilmu wilayah yang konteksnya kebijakan banyak diterapkan di RT RW dan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah RPJB, RPJM kalau teman-teman mengenali konteks kewilayahan. Nah, apakah ilmu wilayah juga ada di rencana detail tata ruang yang sangat kelihatan tuh persil rumah orang gitu ya? Itu nggak masuk ilmu wilayah, itu konteksnya dari ilmu perencanaan kota. Nanti kita bicara hal yang lain. Tapi pendekatannya itu agar tidak bias pembahasannya. Maka disampaikan di ilmu wilayah sebetulnya adalah ilmu kebijakan, ilmu ekonomi, ilmu sosial politik, dan sebagainya. Hasil kritisinya, ini perspektif dari banyak ilmu. Jadi ilmu wilayah itu sebetulnya adalah mempelajari aspek-aspek atau kaidah-kaidah kewilayahan dan mencari cara yang efektif dalam mempertimbangkan aspek kaidah tersebut dalam proses perencanaan pengembangan kualitas lingkungan hidup. Jadi indikator pengembangan wilayah itu bukan sekedar ekonominya bertambah, pusat-pusat pertumbuhannya bertambah, tetapi lebih pada pengembangan kualitas lingkungan hidup. Jadi bicara wilayah sebenarnya bicara lingkungan juga. Secara umum ya, ini definisi apa yang sifatnya paraphrase dari berbagai definisi. Ini regional science yang pendapat dari Mayhew tahun 97, Walter Isaak juga tahun 56. Ini beberapa ilmu pengembangan wilayah atau ilmu kewilayahan yang diterapkan dari banyak perspektif. Kontunan di tahun 1842 juga menerapkan teori mendekati ilmu kewilayahan dari aspek pertanian, aspek tanaman pangan, dan sebagainya. Albert Weber dari pendekatan industri. Nah, dari lokasi keseimbangan umum dalam ilmu ekonomi, ya, pendekatannya itu juga pemantapan persaingan pusat-pusat pelayanan, nah, perhitungan dari Walter Christaller yang bentuknya segi 6. Jadi kalau teman-teman melihat segi 6 yang menjadi dasar pemikiran para perencana, itu didasari oleh pola pikirnya Walter Christaller di tahun 1933. Ini banyak permainan anak-anak juga mendekati bentuk-bentuk segi 6. Nah, awal mulanya sebenarnya dari gabungan lingkaran-lingkaran yang sisi-sisinya bersinggungan atau menempel. Nah, titik tengah dari lingkaran itu dihubungkan menjadi titik segi 6. Itu yang melandasi teori pusat-pusat pelayanan oleh Walter Christaller tahun 1933. Ini teori keseimbangan umum. Nah, banyak yang menyebutkan teori ekonomi. Ini ya, terakhir adalah Walter Isaak. Ini pengembangan keilmuan dan manfaat keilmuan sebenarnya kalau wilayah dia bicara dari banyak definisi, ada regional planning, development, management, regional ekonomi, ya, urban planning atau urban economic dan sebagainya. Jadi banyak pendekatannya. Yang sekarang banyak didekati adalah ilmu kewilayahan dan ilmu perdesaan. Jadi perdesaan bukan hanya konteks spasial, tetapi konteks pengembangan ekonomi desa, branding desa dan lain sebagainya mulai diarahkan ke sana. Jadi perencanaan wilayah di pedesaan juga tidak hanya berdasarkan spasial, tetapi pendekatan-pendekatan ekonomi karena basicnya adalah pengembangan ekonomi. Maka sebetulnya ilmu wilayah itu bukan ilmu orang ekonomi, bukan ilmu orang planologi, tapi ilmu transdisiplin.
lintas disiplin ilmu, bahkan trans lagi. Jadi bukan hanya orang yang mengerti orang planologi atau wilayah, orang lingkungan pun juga diminta harus paham. Makanya ada di ilmu teknik itu ekonomi rekayasa atau economical engineering, biasanya belajar itu. Salah satu yang mendasari ilmu perencanaan pengembangan wilayah. Ya. Ini istilah keuangan, ini Undang-Undang 26, teman-teman kalau mau baca silahkan apa itu definisi ruang wilayah secara normatif di perundang-undangan dipelajari dan bisa ditelaah sebetulnya betulkah definisinya seperti itu, betulkah ruang itu apa, wilayah itu apa, mengapa kok dipilih diksi bahwa wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, dan seterusnya, mengapa dipilih diksi itu untuk mendefinisikan ruang, padahal menurut teman-teman arsitek itu berbeda, menurut teman-teman dari ilmu fisik misalnya, bahwa ruang politik itu berbeda, bahwa didefinisikan ruang dalam politik itu ya konstituen, ruang dalam wilayah itu ya pusat-pusat pertumbuhan, ruang dalam lingkungan itu ya komponen ABC dan seterusnya dan sebagainya. Nah, ini bagian kalau kami mendekatinya karena praktisi di ranah ini, dan kitab kuning kami di ranah praktisi adalah Undang-Undang 26 2007. Ini definisi secara umum karena dari seperti yang tadi disampaikan, tipologi wilayah dan sistematika konsep-konsep wilayah. Ini wilayah ada wilayah homogen, ada wilayah sistem fungsional, wilayah perencanaan dan pengelolaan. Sistem fungsional dari sistem sederhana, sistem kompleks, di sistem sederhana ada nodal atau pusat-pusat pertumbuhan, atau kalau orang Jawa bilang tengeran, landmark kalau orang arsitek bilang. Nah, ada desa, kota, batasan rural urban juga ada, budidaya dan lindung, ini yang sering dikenal dengan, kalau kawasan lindung ya kenal dengan sempadan sungai, kenal dengan hutan, RTH itu biasanya lindung. Kalau budidaya ada kawasan permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, dan lain sebagainya. Atau kawasan pertambangan itu juga bagian dari budidaya. Nah, kalau sistem kompleks ada sistem ekonomi, sistem ekologi, sistem sosial politik. Nah, ini contoh-contohnya. Sistem kompleks ini tidak hanya melibatkan aspek fisik dan non-fisik ya, tetapi aspek budaya juga masuk. Sistem sosial politik ada kawasan tanah adat, wilayah etnik, dan lain sebagainya. Ini perencanaan pengelolaan, ada wilayah perencanaan khusus, kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, kawasan strategis pariwisata nasional, nah bagian dari itu. Ini wilayah mungkin, nah. Ini ada konsep alamiah, deskriptif, dan konsep non-alamiah. Jadi tidak dibentuk berdasarkan kondisi alamnya, tetapi di-create bagian dari inovasi pembangunan. Itu tujuan manfaat dari konsep wilayah. Secara mungkin nodal ini contoh-contohnya tadi disebutkan. Itu tujuannya masing-masing disebutkan. Jadi tidak semua wilayah atau kawasan atau ruang itu memiliki definisi yang berbeda. Sebenarnya sama, cuman cara terbentuknya aja, formologinya saja. Nah, morfologinya berbeda. Nah, morfologi proses pembentukan dari masing-masing wilayah itu tujuannya seperti apa juga berbeda. Ya, sangat purposif pada masing-masing ruang. Ini penjelasan masing-masing. Ya. Ini konsep wilayah. Ada wilayah homogen, fungsional, sama seperti tadi. Bisa definisinya agar mudah dipahami. Konsep wilayah homogen, wilayah nodal, hubungan fungsionalnya seperti ini. Nah, hinterland dan inti. Nanti hinterland dan kawasan inti adalah bagian dari pengembangan yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai supply and demand, bangkitan dan tarikan. Ya, bangkitan dan tarikannya ada yang didistribusikan, ada yang dari sektor, dari aspek ekonomi ada ya, produsen, distributor, dan konsumen. Hinterland bisa sebagai distributor, hinterland bisa sebagai konsumen, dan hinterland juga bisa sebagai produsen, dan begitu sebalik-baliknya. Ada sumber daya yang digerakkan, yaitu bahan mentah, jumlah uang, barang industri, upah, dan tenaga kerja. Ini keterkaitan antar ruangnya dan hierarkinya. Ada desa, nanti kita mendekati, misalnya desa di Morakaman, itu ada ibu kota kecamatan Morakaman untuk barang itu harus digunakan ke daerah pusat kota di Morakaman, misalnya ambil contoh begitu ya, baru ke Tenggarong baru Samarinda baru Balikpapan baru Jakarta, wow terus meluas dan sebagainya. Itu untuk wilayah nodalnya, hierarkinya, pergerakannya. Ya. Dari nomor 1 sebagai pemasok bahan mentah,
pemasok tenaga kerja yang nomor 2, dan 3 di daerah pemasar barang dan jasa. Biasanya yang nomor 3 ini, daerah pemasar ini ya daerah yang kecil-kecil biasanya untuk mendistribusikan dan menjual. Biasanya memang aktivitas perdagangannya sangat tinggi di situ. Misalnya kalau yang lokal misalnya di Samarinda atau Balikpapan. Nah, mungkin daerah IKN nanti suatu saat akan menjadi wilayah yang baru dari nomor 3 ini. Gitu. Ini lingkup DAS, daerah aliran sungai. Bisa teman-teman lingkungan paham lah apa itu DAS dan bagaimana mendefinisikan, menarik garis ikir DAS-nya, tepian DAS-nya untuk menjadi wilayah aliran sungai atau daerah aliran sungai. Kalau di dunia ke-PU-an dikenal dengan satuan wilayah sungai atau ya wilayah sungai. Wilayah sungai terdiri dari banyak DAS, DAS terdiri dari subdas, subdas terdiri dari subdas dan seterusnya. Itu sistem nodal ekologis, jadi pembentukan pusat kegiatan atau aktivitasnya berdasarkan delineasi ekologis. Ini kalau DAS misalnya penggunaan lahannya di land use ini, bahwa ini ada kegiatan industri, di outletnya juga biasanya muncul permukiman di bagian hulu atau inletnya itu banyak dari kawasan hutan, perkebunan, industri, ya biasanya begitu. Dan dari ini kanal geometriknya, jalan-jalan dan alur-alur sungai dan sebagainya. Bahkan masing-masing DAS memiliki karakteristik masing-masing. Jadi misalnya ada DAS yang sifat arah alirannya menjari, jadi seperti di Sungai Mahakam, seperti di Sungai Berantas. Nah, itu arah alirannya menjari, jadi peluang untuk banjirnya lebih tinggi. Kalau elevasinya juga tinggi, elevasinya juga sangat terjal di bagian hulu dan landai di bagian hilirnya, maka peluang untuk banjir di bagian hilir lebih cepat karena kecepatan aliran air di bagian bawah juga cepat gitu. Jadi kemungkinan erosi di bagian hulu lebih tinggi dan kemungkinan sedimentasi di bagian hilir dan muara itu lebih rendah. Kemungkinan untuk sedimentasi lebih tinggi. Sehingga banjir di bagian muara juga akan terus begitu, sehingga siklus air, siklus hujan itu sangat dan peluang untuk banjir serta kemungkinan untuk erosi dan bencana juga akan sangat mempengaruhi. Jadi masing-masing adalah faktor yang dependen, saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Ini juga wilayah pesisiran. Wilayah pesisir ini juga memiliki karakteristik yang sangat unik karena ekosistemnya dipengaruhi dari ekosistem laut dan ekosistem darat. Wilayah peralihan dari ekosistem darat dan laut, di mana di dalamnya juga hidup tanaman yang bisa tanaman atau komponen lingkungan yang adaptif. Misalnya kalau tanaman mangrove atau bakau kita kenalnya, itu lebih adaptif terhadap air dengan tingkat keasaman rendah, dan ada yang bakau tingkat keasaman yang tinggi atau tingkat asin yang tinggi. Alat ukurnya ya salinitas tadi itu. Salinmeter biasanya, atau ada alatnya sendiri untuk mengukur tingkat salinitas dari satu air untuk menentukan karakteristik dari pohon bakau. Begitu juga dengan tanah misalnya. Satuan lahan atau bentukan lahan dari wilayah pesisir juga berbeda jauh dengan wilayah daratan yang jauh dari pesisir. Misalnya 1 atau 2 kilo dari wilayah pesisir itu berbeda jenis tanahnya. Begitu juga dengan karakteristik masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Pada umumnya misalnya berpenghasilan bermata pencarian sebagai nelayan. Nah, ada yang bermata pencarian sebagai petambak udang misalnya, atau nanam bakau dan lain sebagainya. Juga karakteristiknya berbeda dengan masyarakat kota yang jauh dari pesisir, yang rata-rata pedagang di pasar atau PNS, pegawai bank misalnya. Kalau di pesisir jarang begitu ya pada umumnya ya. Di bagian wilayah Indonesia juga begini definisi menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Ini permasalahan perencanaan wilayah ini secara umum. Ada permasalahan hukum dan kelembagaan penataan ruang ini, ya sebenarnya ini tidak update karena rangkaian flowchart ini juga semakin rumit. Akhir-akhir ini saya buat gambaran yang berkaitan pada masing-masing masalah. Sebenarnya kalau dijelaskan masing-masing garisnya itu dihubungkan oleh masing-masing pasal atau klausul di undang-undang yang disebutkan. Rumitnya urusan permasalahan hukum dan kelembagaan penataan ruang ini ya menjadikan
investasi kita terhambat, sering kali terhambat karena urusan hukum yang nggak pernah kelar. Misalnya izinnya lambat karena tidak disetujui, karena dasar undang-undangnya tidak ada, investor tidak bisa masuk karena urusan perizinan kita berbelit sekali. Nah, ini salah satu gambarannya yang melandasi. Nah, nanti kalau ada kesempatan mungkin kita bisa bicara soal Omnibus Law, soal Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang menjadi pembahasan sekarang. Ini proses perencanaan dan penganggaran tahunan. Nah, kalau yang tadi, ini biasanya ya, kalau urusan tata ruang itu akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, karena bahasanya adalah penataan ruang. Urusan penataan ruang menjadi urusan bersama, makanya dibuatkan undang-undang. Sama seperti perencanaan penganggaran tahunan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Produknya itu RPJM, RPJP, atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, produknya hasil dari proses musrenbang, proses pengusulan dari tingkat, bahkan tingkat RT, tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, baru nasional, dikumpulkan masing-masingnya. Bahkan output dari situ pun harus diterapkan dalam pengaturan soal penganggaran, yaitu mulai dari RAPBD, RKPD, sampai ke RKPBD jadi APBD, nanti pada proses RK, SKPD, dan seterusnya. Ini biasanya teman-teman Bapeda yang sering bersinggungan dengan urusan ini beda, dan memang tugas mereka. Jadi ini penting diketahui oleh teman-teman, urusannya dengan tata ruang, urusannya dengan pembangunan wilayah, dan urusannya dengan dampak lingkungan. Nanti kita bicara lebih dalam ke situ deh. Tapi ini kita perlu tahu proses ini, dan bukan hanya orang teknik pun juga harus belajar tentang ini. Karena dalam praktek di lapangan, teman-teman harus mengerti ini untuk bisa berpraktek secara benar dan tahu prosesnya bagaimana, memprediksikan profesi kita ke depan seperti apa, gitu bisa belajar dari proses ini. Nah, ini juga sama ini soal apa namanya, top down planning and bottom up planning. Ya. Nah, model-model kebijakan kontinental dan model kebijakan Anglo-Saxon, kalau teman-teman FISIP yang menjelaskan. Jadi sama. Kalau ini model kebijakan Anglo-Saxon, Anglo-Saxon ini ya bottom up. Jadi ada usulan-usulan dari daerah, musrenbang, produknya RPJP, RPJM, dan RKPD. Ada musrenbang, ada konsultasi publik. Produknya juga RPJM, RKPD, dan RPJP daerah itu adalah peraturan daerah. Peraturan daerah di kabupaten, kota, dan provinsi. Nasional juga gitu, produknya undang-undang atau PP atau Perpres misalnya. Nah, ini masing-masing saling mengamanatkan dan mempedomani, menjabarkan pada masing-masing produk yang lebih rinci dan teknis serta sifatnya rencana aksi. Ini kita belajar ini, intinya sama, yang ini dengan ini adalah produk dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, itu. Ini dampak masing-masing saling terkait, makanya urusan lingkungan ini, urusan tata ruang, urusan pengembangan wilayah, perencanaan kota, urusannya dengan spasial, itu adalah harus melibatkan banyak bidang ilmu. Makanya saya selalu sebut transdisiplin ilmu. Tidak hanya multi atau dua, tapi trans dari banyak sekali bidang ilmu. Ini dampaknya yang kalau kita terlalu mengeksploitasi sumber daya alam, boleh, cuman ada batasnya, ada ambang batasnya. Masing-masing sektor ekonomi juga dikembangkan, dampaknya juga banyak. Jadi 23 sektor ekonomi dalam pembangunan nasional ini sangat bergantung dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di perencanaan sektoral secara spasial dan harus disebutkan, bahkan pada pembentukan kota-kota baru juga harus disebutkan, maksudnya dibunyikan, diatur, seperti IKN, seperti kota-kota besar di mana namanya, di Jakarta, Serpong misalnya sebagai kota besar gitu, itu juga bagian dari pengembangan wilayah yang sifatnya regional dan sektoral. Seperti disampaikan di awal jenis-jenis wilayah tadi. Kebijakan regionalnya atas bawah sama seperti model kebijakan tadi atau model perencanaan. Jadi kalau atas ke bawah itu dalam ilmu perencanaan disebutnya model perencanaan top down planning, dari atas ke bawah sifatnya yang mengacu pengarahan kebijakan dan sebagainya. Kalau bawah ke atas dalam ilmu perencanaan disebut sebagai
bottom up planning atau perencanaan partisipatif kalau kita kenalnya. Perencanaan yang strategis. Dalam ilmu kebijakan publik, atas ke bawah itu disebut model kebijakan kontinental. Sedangkan bawah ke atas ada model perencanaan Anglo-Saxon. Nanti kita bicara hal yang lain, tapi sekedar mengenalkan ke teman-teman bahwa ilmunya harus luas soal tata ruang atau pengelolaan wilayah. Ini sama, hanya perbedaan hal yang diaju saja, yang perlu ditekankan. Kalau dari atas ke bawah, vision sampai action plan, itu harus muncul. Kalau action plan sampai vision harus proses perumusan. Ini sama, dan MP3EI, Master Plan Pengembangan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Ini produknya dari Pak SBY selama menjabat 10 tahun Presiden Indonesia. Visi Indonesia 2025 yang beliau usulkan seperti itu. Makanya di bawah ditulisnya prinsip dasar MP3EI ini adalah produk MP3EI. Kita perlu tahu meskipun tidak diterapkan sampai hari ini karena ya beda orang, beda pemimpin. Nah, visinya juga berbeda, tapi nggak apa-apa, kita sekedar tahu saja. Ini sistem penataan ruang, ini saya menjelaskan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Di bawah itu ada RT/RW nasional, pulau yang ada, karena di Undang-Undang 26 itu ada 3 yang mengatur perencanaan pertama, yang kedua manfaatan, dan 3 adalah pengendalian pemanfaatan. Ini produk-produknya masing-masing apa yang perlu dibahas, apa yang perlu diatur khususnya. Di ranah perencanaan ada perencanaan struktur dan perencanaan pola. Di manfaatan ada pola atau sistem pemanfaatannya, apa yang bisa dilakukan, dan pengendalian adalah ada 4 komponen: zonasi, insentif, sanksi, serta ya ada 4 komponen, dan perizinan khususnya. Sama, sorry. Nah, RT/RWN tingkat provinsi, RT/RW kabupaten dan kota, dan terakhir di RTTR atau RTBL. Jadi ranah-ranah peran orang teknik lingkungan atau alumni teknik lingkungan atau mahasiswa teknik lingkungan harus belajar tentang ini meskipun tidak sebagai pemimpin tim atau orang yang memang di bidangnya, tapi teman-teman harus belajar. Pada umumnya teman-teman dari teknik lingkungan baik dosen maupun mahasiswa tahunya ya FS atau DED atau AMDAL atau ANDAL, UKL, UPL, Andalain dan sebagainya. Iya. Tapi untuk bicara lingkup yang lebih luas, teman-teman perlu belajar sistem penataan ruang yang diatur di pemerintah Indonesia, yaitu lewat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 serta peraturan turunannya. Ini urusan praktik dan praktik profesi ya, makanya perlu kita pahami bersama. Ya kira itu penunjang atau perencanaan sektoral yang rata-rata memang core keilmuannya teman-teman dari teknik lingkungan. Ini sekedar gambaran saja bahwa lingkungan kita secara global makro itu bermasalah. Tidak hanya di Kalimantan Timur yang sudah kehilangan hutan sejak tahun 50 sampai hari ini tahun 2020, sejak tahun 32 Sumatera pun juga begitu, apalagi Jawa sekarang sudah yang dikatakan masih ada hutan pun itu juga bukan hutan, sudah tanah orang. Di Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagainya begitu. Jadi permasalahan lingkungan ini permasalahan global sebetulnya yang perlu kita pelajari bersama. Ini penyelenggaraan penataan ruang, ini seperti saya sebut tadi sama, kita lewatin. Nah, ini amanat di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, ada sesuai kewenangannya, dan kewenangan penataan ruang juga diatur di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Mengapa saya hafal? Ya karena hari-hari saya berhubungan dengan itu, jadi perlu kita tahu agar teori juga harus inline dengan kebutuhan di pasar industri jasa konstruksi atau industri kompetensi. Ini nanti dibaca aja karena di amanat Undang-Undang Nomor 26 2007 juga sudah dijelaskan, sama seperti yang saya jelaskan bagan kotak tadi itu yang dari awal RT/RWN sampai ke tingkat perencanaan sektoral. Ini sama keterkaitannya sampai ke tingkat RDTR, rencana detail tata ruang, yang pada satu skala banding 1:5.000 sudah bisa dipetakan, akan kelihatan lebar dan panjang dari coupling rumah pun kelihatan di RDTR. Detail tata ruang ini, rencana tata ruang apa saja yang diatur dan sistem jaringan prasarana apa yang diatur serta peruntukan kawasan.
bahkan 30% luas das atau luas kawasan hijau atau ruang terbuka publik ini menjadi concern tertentu bagi teman-teman di lingkungan. Nanti kalau sempat kita diskusikan soal 30% itu masih menjadi perbincangan hangat di teman-teman baik di PU maupun di urusan tata ruang, urusan cipta karya dan lain sebagainya. Masih menjadi ini sama, ini perencanaan tata ruang, apa yang diatur sama kan, yang mendasari tadi lingkaran-lingkaran nodal tadi itu menjadi dasar untuk pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kawasan perkotaan dan konsep kawasan metropolitan. Ini bagian dari konsep pengembangan yang juga diatur di di Undang-Undang 26. Secara teoritik sudah diterapkan secara ilustrasinya juga. Nah, ini pengaturan penyelenggaraan penataan ruang PP Nomor 15 Tahun 2010. Ada 4 komponen pengaturan pembinaan pelaksanaan dan pengawasan turbin lakwas. Nanti bisa dibaca dan detailnya juga ada di situ. Ini hubungannya sama seperti tadi. Saya ingin menjelaskan banyak, kalau waktunya cukup tidak apa-apa. Nah, ini ada yang perlu teman-teman pahami terkait dengan kajian-kajian lingkungan di urusan tata ruang, yaitu KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Nah, bedanya dengan AMDAL, ANDAL, UKL, UPL, DPLH, dan lain sebagainya, KLHS bicaranya lebih kepada kebijakan. Intinya, yang direview atau yang dilakukan kajian adalah hal-hal yang sifatnya strategis. Apa itu? Output-nya atau wujudnya biasanya adalah dalam proses penyusunan atau review atau evaluasi dokumen perencanaan dan kebijakan, RT-RW, RPJM, RPJP, RDTR, RP3KP, yang bahasanya di dalamnya ada kebijakan yang mengatur visi dan misi, menyusun visi dan misi, tujuan penyelenggaraan. Nah, biasanya membutuhkan KLHS. Nah, misalnya perencanaan pengelolaan das Mahakam misalnya, pasti ada KLHS-nya itu. Selain kajian-kajian lingkungan di dalam dokumen perencanaan pengelolaan dasnya sendiri, pasti ada KLHS-nya. Cuman memang tidak mudah menyusun KLHS. Teman-teman di teknik lingkungan seharusnya belajar, mungkin tidak banyak, tapi belajar. Harusnya ya, karena yang begini adalah sebenarnya core-nya teman-teman teknik lingkungan, orang kehutanan, orang geografi, adalah core mereka, betul. Tapi teman-teman perlu belajar, dan sekarang saya juga sedang belajar menerapkan itu. Tidak mudah membaca dan menyediakan data terkait dengan KLHS. Ini hakikatnya. Jadi KLHS adalah bukan instrumen yang digunakan untuk menyalahkan atau meluruhkan suatu KRP. KRP itu ya tadi itu ya, kita sepakati bahwa KRP adalah dokumen RT-RW, RPJM, RPJP, atau RPJMN, dan sebagainya. Dua rencana itu yang agar mudah dipahami dulu. Nanti ada produk lainnya. Tapi KRP adalah itu, kedua hal itu, dan KLHS bersifat sebagai alat untuk meningkatkan kualitas, jadi bukan menjatuhkan, untuk menganalisis pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan suatu wilayah. KLHS mendepankan deliberatif, yaitu setiap langkah melibatkan berbagai pihak, yaitu ya bottom up tadi itu, bottom up planning modelnya, atau Anglo-Saxon dalam model kebijakan. Nah, ini AMDAL, nah ini penjelasan AMDAL dan KLHS, jadi ada sisi irisan dari kegiatan AMDAL dan KLHS yang bersinggungan. Nah, KLHS bicara hal-hal yang prinsip, yang strategis, yaitu apa, isu-isu ekonomi, isu politik. Nah, kalau AMDAL kan biasanya sudah ke uji air, uji tanah, uji udara, uji kebisingan, sudah kawasan industri ini kebisingannya berapa desibel misalnya. Nah, itu masuk di ranah AMDAL atau UKL, UPL, atau ANDAL misalnya. Nah, kalau KLHS bicaranya sudah isu-isu politik, isu sosial, ekonomi, isu lingkungan, rantai pasok misalnya, nah, bicaranya di situ. Ini konteks pembangunan dan akar penyebab masalah. Ini proses penyusunan KLHS, semuanya berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan diturunkan lagi dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 kalau tidak salah tentang KLHS itu. Dan berdasar juga tentang Perpres nomor sekian tahun 2000 berapa itu tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Nah, dasarnya juga itu. Nah, ini proses penyusunan KLHS. Ini nanti bahan terpisah sebetulnya. Cuman saya ingin teman-teman dalam memahami tata ruang juga harus paham tentang kajian lingkungan yang mengikutinya, AMDAL-nya, nah, rata-rata gitu. Nah, coba pelan-pelan diperbaiki, bahwa sekarang urusan tata ruang itu tidak mengacu pada AMDAL saja. Nah, maka kalau urusan tata ruang, belajarlah dari KLHS. Atau misalnya, itu kawasan itu nggak sesuai, kawasan tambang itu tidak sesuai. Harusnya lihat AMDAL-nya, salah. Jadi teman-teman harus lihat bahwa kawasan itu tidak sesuai sekarang.
kawasan industri tidak sesuai. Coba lihat kajian KLHS-nya. Nah, kalau KLHS tidak mengatakan itu, tapi tata ruang begitu, nanti baru bisa tindak lanjuti. Jadi konteks berpikir ilmiahnya jelas. Kalau teman-teman ngomong tata ruang, ya harus ngomongnya KLHS, kajian lingkungannya. Oh, kawasan industri itu sudah merusak, mencemari air. Industri itu punya AMDAL nggak? Atau bangunan mall misalnya, punya AMDAL nggak? AMDAL-nya sesuai nggak? Bicara apa di AMDAL itu? Pertama kalau mall, kalau tambang misalnya, luasan sekitar 100 hektar, saya mau tambang emas misalnya, tambang emas, di situ ternyata ada lubang. AMDAL-nya bilang memang harus ada lubang di situ karena tanahnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Oh, AMDAL saja sudah ngomong begitu. Nah, kalau bicaranya sudah pelaksanaan kegiatan, biasanya di AMDAL. Ranahnya kebijakan, rencana, dan program masuknya di KLHS. Ini prosesnya yang perlu kita pelajari. Kami bersama. Nah, ini saya ingin bercerita sedikit soal praktik profesi ya, karena sudah terapan dan bahasanya adalah livable city. Jadi tahun 2018 kalau nggak salah ingat, itu dan setiap 3 tahun ke belakang dan akan 3 tahun ke depan, selalu dari salah satu asosiasi profesi yang kebetulan saya ikuti, yang kebetulan saya berkecimpung di dalamnya, Ikatan Ahli Perencanaan yang dominasi oleh para lulusan program studi perencanaan wilayah dan kota, atau dulu dikenal dengan planologi atau teknik planologi. Dan kita juga bekerja berdasarkan prinsip transdisiplin ilmu, jadi semua orang boleh terlibat. Nah, 2018 melakukan survei tentang kota layak huni atau livable city. Kota layak huni tahun 2017 dirilis awal tahun 2018 karena itu bertepatan dengan Pilgub kalau di Kaltim, 4 paslon tempo hari. Nah, MLCI atau Most Livable City Index Indonesia disurvei oleh IAP, didapati dengan berbagai indikator atau variabel yang tampil ini ya. Jadi Samarinda itu masuk di 3 terbawah kota tidak layak huni. Kita tahu semua rekap korannya di tanggal rilis itu Samarinda langsung rilis 3 hari. Kaltim Pos mengatakan Samarinda tidak layak huni. Terlepas dari pro kontra atau prosesnya yang secara subjektif dinilai oleh orang kurang pantas, atau kurang pas, tidaknya bebas lah orang boleh menilai. Tapi kita perlu tahu bahwa Samarinda sebenarnya punya banyak PR. Tidak hanya Samarinda, kita pun Balikpapan pun meskipun sekarang ada di posisi top 3 kota layak huni di ini pun masih banyak PR juga. Kalau kita detailkan ke masing-masing lembaga, misalnya Kementerian PU, Dinas PU-nya atau Perkimnya Balikpapan, Perkim Provinsi dan sebagainya, banyak PR sebenarnya kalau Balikpapan masih dikatakan layak huni. Terlepas dari metodenya, kita perlu tahu bahwa aspek-aspek lingkungan dalam perencanaan tata ruang atau perencanaan kota dalam hal ini, itulah menjadi hal yang penting. Lingkungannya hidup yang sehat dan indeks kualitas lingkungan hidup itu juga menjadi perhatian bagi teman-teman mahasiswa maupun dosen, dan tidak hanya dosen ilmu dosen teknik lingkungannya, tapi ini menjadi aspek semua. Jadi kota layak huni ini sebenarnya melibatkan banyak kepentingan lingkungan, kepentingan citra kota, ekonomi wilayah, ekonomi kota, dan Balikpapan sendiri juga sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah Samarinda misalnya, sedangkan Samarinda posisinya di bawah. Ini sebenarnya anomali. Nah, pendekatan-pendekatan itu juga teman-teman perlu pahami, karena terkait masalah kota layak huni ini menjadi PR bersama. Bahkan di Indonesia pun ada kurang lebih 20 sekian kota yang disurvei setiap 3 tahunnya oleh IAP. Salah satunya ya, banyak alat ukurnya. Kementerian pun juga melakukan survei, kampus-kampus juga melakukan survei bebas. Ini salah satu hasil surveinya. Jadi ini bukan acuan, tapi perlu kita mengerti. Boleh dari survei lain, boleh dibandingkan. Yang penting tujuannya adalah memperbaiki kualitas perkotaan atau kota layak huni. Kota ini agar menjadi lebih layak huni. Ini perkembangan layak hunian setiap kota dan sebagainya. Ini Samarinda tidak semakin baik, konsisten sebagai bottom tier cities di Indonesia. Ini PR-nya karena kita di Samarinda ya, di Unmul di kota Samarinda. Sekian dari saya, sebenarnya banyak ingin saya bahas. Kita di forum diskusi aja dan lebih enak. Jadi apa teman-teman yang unek-unek kita bisa pelajari. Terima kasih Ibu Rustina, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih banyak Pak Dana. Selanjutnya, ya. Untuk rekan-rekan mahasiswa, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang tadi atau hal lain terkait dengan praktisi perencanaan tata ruang, boleh
ditanyakan ke Pak Dana mumpung ada Silakan. pakarnya di sini. Waduh, terima kasih. Silakan teman-teman. Saya Pak ingin bertanya Pak. Silakan. Nah, tadi kan dikatakan Samarinda itu termasuk tidak layak huni. Itu dilihat dari faktor-faktor apa saja Pak? Terima kasih. Baik. Ibu langsung dijawab atau ditumpuk dulu? Boleh Pak, nanti takutnya tunggu-tunggu juga. Tunggu Nanti ini ya. Oke. Jadi Mas siapa ini Mas saya panggilnya? Habib atau Habib Pak. Habib aja. Mas Habib begini. Terkait dengan faktor-faktor tidak layak huni tadi itu prosesnya panjang ya. Jadi kami melakukan survei. Sebentar, saya share screen aja biar enak deh. Ya, kami melakukan survei itu di tahun 2017 untuk sekian banyak kota tadi, saya lupa jumlahnya berapa, kurang lebih 20-an, 28 sampai 30-an kota itu. Faktor-faktornya ini, jadi apa yang dinilai sebenarnya ini, kita punya pedoman, sebenarnya nggak jauh-jauh dari pedoman dari pemerintah Indonesia ya, pemerintah pusat ya. Dalam hal ini Kementerian PUPR, cuman kami adopt, kami buat metode yang lebih mudah menilainya dan tidak perlu turun ke lapangan dan sebagainya, cukup memberdayakan teman-teman pengurus daerah, karena asosiasi profesi pengurus daerah dilibatkan untuk survei ke lapangan, dan karena memang kebutuhan branding asosiasi ya, jadi kita perlu melakukan riset-riset terobosan, inovasi, agar memicu pembangunan kota yang lebih baik. Salah satunya dengan hasil survei ini. Lakukan indeksasi setiap 3 tahun. Harusnya sih di tahun 2020 ini mungkin karena pandemi jadi terbatas dan lain sebagainya. Dan ada, ya, karena pandemi sih khususnya merembet kemana-mana di internal kami sehingga tidak melakukan survei itu. Mudah-mudahan di tahun depan melakukan ini. Jadi faktor-faktornya ini. Jadi mulai dari perumahan, fasilitas jalan kaki, fasilitas keamanan, aspek-aspek fisik perkotaan, misalnya persampahan, sanitasi, kualitas permukiman kumuh, fasilitas rekreasi, wisata, bahkan sampai ke aspek politik kota dan aspek sosial budaya. Ini menjadi faktor yang dinilai. Nah, simpel sih sebenarnya yang kami lakukan, tidak ilmiahnya ilmiah, cuman tentu ada bias, aspek-aspek ilmiah tentu ada bias, tidak selamanya penilaian oleh seseorang itu pasti bisa memuaskan semua pihak dalam konteks pemikirannya atau perspektifnya. Ya, kami berusaha menilai dengan faktor-faktor atau variabel yang sama, hanya saja lewat survei, misalnya survei online lewat Google Form itu ya, pakai gitu. Biasanya kami pakai begitu yang 3 tahun lalu, 2017. Hasilnya begitu, dan memang menurut kurva memang di Kota Balikpapan lumayan konsisten itu. Mana? Kota Balikpapan. Masih cukup konsisten itu di tingkat atas itu. Maksudnya selalu di atas gitu. Balikpapan 2 kali survei, itu selalu konsisten di atas. Nah, Solo, Balikpapan, Denpasar, meskipun di Solo maupun Jogja yang kata orang nyaman hidupnya, mana lagi? Malang, nyaman hidupnya, Surabaya, ya tergantung. Karena kita punya peta mental atau peta kognitif masing-masing, punya kemampuan kognitif masing-masing dan kemampuan psikomotor yang berbeda-beda dalam menerjemahkan layak huninya sebuah kota. Beberapa hasil diskusi dengan teman mungkin bahwa kata layak huni juga sifatnya terlalu normatif. Kalau kita bicaranya kota yang layak, sebetulnya layak dalam hal apa? Kalau teman-teman mungkin Mas Habib orang Samarinda misalnya, Mas lebih nyaman tinggal di Samarinda daripada tinggal di Kota Bontang misalnya. Kota Bontang lebih sepi daripada Samarinda. Mas lebih suka tinggal di Samarinda karena lebih enak. Loh, kata orang Bontang, lebih enak tinggal di sini kok. Aku lebih nyaman loh, rumahku di sini layak, nggak berisik kayak kamu tinggal di Samarinda, misalnya begitu. Selalu ada perdebatan tentang definisi layak huni setiap masing-masing. Maka sebetulnya lebih mendekati
aspek indeks kualitas lingkungan hidup adalah kenyaman hunian suatu kota. Cuman yang mengukur nyaman huni juga berbeda. Sama seperti ketika kita menerjemahkan suatu kawasan permukiman itu kumuh atau tidak. Nah, biasanya pada umumnya ini ya, teman-teman atau pejabat publik atau kita masyarakat awam yang tidak mengerti soal permukiman, ya permukiman kumuh atau kekumuhan, menerjemahkan kumuh dari sisi visual. Kita lihat paret yang penuh dengan sampah, itu kita lihat kumuh. Padahal secara makro kawasan, itu nggak kumuh sebetulnya, rumahnya tertata bagus. Misalnya di suatu perumahan di Samarinda, tertata bagus, maksudnya tidak sporadis seperti di kawasan permukiman mana gitu kan. Di Jakarta kan banyak yang permukiman kumuh yang wah jalannya sudah nggak beraturan begitu. Sudah begitu paretnya kecil-kecil, nah ini kumuh ini. Tapi bagi orang Jakarta yang melihat kota Samarinda, wah ini sudah lumayan tertata nih pada spot-spot tertentu ya, misalnya di perumahan mana gitu lumayan bagus misalnya. Nah itu kan spotnya juga berbeda mereka melihat secara visual. Sedangkan teman-teman yang berurusan untuk pembangunan biasanya melihat kumuh itu dari aspek kuantitatif atau numerik, jangan visual dari aspek kualitatif dan cenderung subjektif. Sedangkan kalau numerik pada umumnya dinilai dengan angka dan kesepakatan masyarakat atau kesepakatan berbagai pihak atau stakeholder, sehingga bisa dikatakan objektif, meskipun tidak selamanya objektif. Begitu menurut saya, Mas Habib. Mungkin ada yang kurang pas boleh ditanggapi, atau teman-teman lain boleh bertanya. Silakan. Bagaimana, Habib? Ada lagi yang mau ditanyakan apa udah jelas? Udah jelas, Bu. Baik, terima kasih. Jangan nyerah loh, boleh tanggapi kok. Saya nggak tertutup orang. Boleh, silakan. Yang lain kalau ada yang ingin bertanya? Ini para dosen ikut juga nggak, Bu? Enggak, ini kan mata kuliah, Pak. Mata kuliah, oh iya. Siap, silakan. Mata kuliah. Boleh yang lain, silakan. Ya, Bapak Dana, saya ingin bertanya, Pak. Siap, silakan. Perkenalkan, saya Rama dari Teknik Lingkungan 2018. Ya. Saya ingin bertanya, tadi kan ada hierarki wilayah dalam wilayah nodal. Betul. Itu apakah selalu dirancang seperti itu atau bisa saja terjadi secara alami melalui penduduknya? Karena saya pernah mendengar pendapat bahwa pembangunan dan pertambahan penduduk itu akan mengikuti perkembangan ekonomi di suatu lokasi, seperti itu, Pak. Oke. Iya, terima kasih. Mas, siapa namanya tadi itu? Rama. Sorry, Mas Rama. Iya, Mas Rama. Rama, jadi pertumbuhan wilayah. Jadi kalau di kami mengenal namanya morfologi kota atau morfologi wilayah. Triggernya boleh banyak. Triggernya tidak hanya dari aspek ekonomi. Trigger dari aspek sosial budaya seperti yang saya sampaikan tadi bisa sebetulnya. Contoh, misalnya pembentukan Desa Budaya Pampang. Itu kan sebenarnya bukan alamiah terbentuk, tetapi terkumpul masyarakat tinggal di situ karena aspek adat atau budaya, atau ya suku lah, aspek kesukuan, maka berkumpul mereka di sana. Di sana berkumpul, mereka mendapatkan fasilitas ternyata kurang, akhirnya mereka memohon legitimasi hukum atas wilayah mereka. Makanya mereka dibentuk suatu kelurahan khusus namanya Kelurahan Desa Budaya Pampang, Kota Samarinda. Banyak daerah-daerah lain juga begitu. Cuman mungkin pengaturan soal kawasan adat, ini triggernya masih sosial budaya, nanti kita masuk ke ekonomi. Banyak di daerah yang lain, dan memang kita belum melegalkan wilayah-wilayah yang basisnya adalah basis budaya, misalnya kawasan adat Dayak misalnya, Dayak Mului di Pasir, itu memang belum tercantum di sistem belum secara legal. Kita kenal tentang desa budaya, desa adat Mului atau kawasan adat Mului di Pasir, di sekitar Pegunungan Meratus itu, daerah Muara Komam kalau nggak salah itu, pokoknya di perbatasan dengan Tanjung Balong. Nah, memang perlu pendekatan lebih soal aspek sosial budaya, proses pembentukannya. Sedangkan kalau pendekatan aspek sosial ekonomi pendekatan ekonomi, kita banyak menemukan kok, misalnya
ada isu, ini pelajari isu ya, teman-teman belajar dari isu soal pengembangan, soal pusat-pusat perkembangan wilayah baru dari pendekatan aspek ekonomi. Misalnya, mau dibangun pusat pemerintahan di satu pemerintahan kota Samarinda, misalnya kita contohkan Samarinda misalnya, mau dibangun di daerah Sambutan atau di daerah Matroman di situ. Karena alasannya lahannya masih cukup luas, dekat dengan akses rencana tol Samarinda Bontang, misalnya suatu saat ya, belum tahu. Tapi mungkin akan ada arah ke sana, lebih dekat ke sana, dan memang di kota sudah padat. Mungkin akan dikembangkan di daerah Palaran karena masih sepi, dikembangkan di Samarinda Utara masih sepi karena dikembangkan di Sungai Kunjang juga masih sepi, artinya pindah dari tengah kota. Maka akan ada kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang merupakan atau pada umumnya duplikasi dari kegiatan ekonomi di tengah kota, misalnya dengan dibangunnya balai kota, dipindahkannya kantor balai kota di kota ke arah Palaran misalnya, maka akan tumbuh kegiatan ekonomi lain, dampak jasa ekonominya juga ikut, kegiatan perdagangan jasa juga ikut, misalnya, oh kalau di situ berarti tanahnya mahal, kalau tanah mahal, aku mau beli tanah di situ, ya bikin-bikin ruko atau rumah kos kan lumayan tuh 9 pintu, nah misalnya begitu, maka akan muncul ide-ide baru dari warga untuk atau masyarakat untuk membuat pusat pertumbuhan ekonomi baru selain pemindahan pusat pemerintahan tadi itu. Itu yang perlu dipahami pada umumnya. Biasanya kalau ini yang menjadi dasar bagi para appraisal di perbankan, para praktisi appraisal atau penilai lahan di perbankan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah untuk menentukan kawasan itu bagus atau tidak. Biasanya adalah tata ruang. Tata ruang menjadi pemandu mereka untuk menentukan nilai lahan. Nilai lahan selain dari NJOP, dari penawaran dan permintaan, aspek itu jadi diperhatikan. Itu aspek ekonomi ya, terkait dengan pembentukan pusat pertumbuhan baru. Begitu kira-kira Mas Rama, ada yang kurang pas jawabannya? Atau pertanyaannya jawabannya nggak nyambung ya? Boleh ditanggapi kok, bebas, silakan. Ya, menurut saya saya cukup puas dengan jawaban Bapak. Dan juga menarik tadi bahwa desa budaya adat Mului Pak ya, soalnya saya juga yang tinggal di Pasir juga belum terlalu. Oke. Ya, itu salah satu saja Mas Rama, salah satu contoh di desa adat Mului. Mului itu kalau ke sana, wah susah. Setahu saya ya, yang pengalaman saya susah, akhirnya nggak sempat ketemu, cuman arahnya saya tahu nggak jauh dari Batu Kajang situ. Itu yang desa adat Mului. Misalnya desa adat yang di daerah sekitar Tanjung Isu di Kutai Barat. Adat Dayak kan Dayak masing-masing tuh. Ini bicara Dayaknya, karena karakter pembentukan wilayahnya juga berbeda, pembentukan pusat kegiatannya juga berbeda. Mana kalau bicara soal Dayak yang saya tahu nih, sedikit saya belajar meskipun saya bukan orang sini ya, orang Jawa. Desa orang Dayak, karena kalau di desa budaya Pampang kan orang Dayak Kenyah ya, kalau yang di Mului kan berbeda. Nah ini pembentukannya juga berbeda. Ini teman-teman arsitektur yang banyak tahu ini proses pembentukan wilayah. Tapi yang perlu kita pelajari adalah eksistensi mereka harus kita akui di urusan tata ruang. Ya, tidak hanya Mului dalam hal ini, banyak di Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltara, lebih banyak lagi. Lebih unik, menurut saya itu. Menarik itu kalau jadikan pembahasan terpisah. Itu, Rama, silakan. Ibu Rufina mungkin. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain, ada lagi? Saya kasih kesempatan ke mahasiswa nih, Pak Dana. Kalau saya kan bisa langsung japri ke Pak Dana kan ya? Oh iya, boleh. Silakan, boleh. Bebas. Ngobrol aja bebas. Saya bukan dosen, nggak perlu ditakut nilainya jelek, nanti lobby ke Bu Rufina aja. Silakan, bebas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Ibnu dari Teknik Lingkungan Pak. Mas Ibnu dari Lingkungan, silakan. Jadi saya ingin bertanya Pak, kan adanya tata ruang wilayah kan harusnya itu kan menciptakan making place, keseimbangan dalam semua aspek lah kan Pak, kayak teknologi, ekonomi, sosial. Nah dalam yang kita lihat studi kasus di di Samarinda itu kan menarik yang Bapak bilang tadi, bahasa yang
apa layak huni atau tidak itu kan bisa dibilang bahasanya sekarang sedikit normatif tadi gitu kan Pak. Iya, Nah, iya. yang kita lihat kalau studi kasus yang ada di Samarinda yang terutama yang ada penduduk di pinggiran Sungai Karamumus. Kalau secara kita lihat kan di pinggiran itu mohon maaf kayak untuk estetika kurang, hampir kalau kita lihat bahasanya mungkin bisa dibilang tidak layak huni secara kalau kita lihat. Iya. Jadi kira-kira apalagi yang saya baca itu kan ada RPJP yang ada di Samarinda itu kan pemerintah Samarinda itu membuat kota smart city dan mengutamakan lingkungan juga gitu. Nah, bagaimana kira-kira Pak cara kita agar supaya nanti kalau misalnya kita buat suatu tata ruang yang perencanaan itu tetap jadi seimbang gitu Pak. Kalau kita lihat kan ini misal kalau kita mau buat tata ruang jadi lebih bagus lagi yang di pinggiran Sungai Karamumus itu kan jadi banyak masalah juga karena kalau ada relokasi misalnya pasti mereka banyak yang nggak senang gitu sama relokasi karena mereka mata pencariannya banyak di sekitar situ. Itu gimana Pak? Pertanyaan mahasiswa banget ya. Tapi oke, begini deh, biar mudah dipahami. Jadi begini, masalah pertama yang saya tangkap adalah permasalahan atau kondisi soal visi pembangunan Samarinda. Wah, kayaknya masalah pilkada, aku bukan calon. Tapi nggak apa-apa, begini deh. Soal itu jadi begini, Smart City dan kota layak huni di Samarinda masih menjadi PR teman-teman mahasiswa dan mungkin khalayak umum lainnya terkait kota layak huni. Layak huni sebenarnya ukurannya dan cara menghitungnya tidak hanya versi IAP yang sudah saya tampilkan. Banyak yang melakukan survei soal layak huni, banyak yang melakukan penilaian baik secara subjektif maupun objektif dan bisa diakui secara publik atau kesepakatan bersama misalnya terkait dengan di RPJP dan sebagainya. Teman-teman, untuk memahami suatu dokumen perencanaan bisa diterjemahkan atau tidak ada alat ukurnya. Jadi untuk teman-teman yang kritis terhadap pembangunan kota atau wilayah atau provinsi atau kabupaten, teman-teman karena pemerintah mengacunya pada aturan yang mereka buat ya, sama seperti di kampus. Pedoman skripsi itu masing-masing kampus berbeda, bahkan masing-masing fakultas juga berbeda. Bahkan bisa jadi masing-masing prodi standarnya berbeda, karena yang saya pernah lakukan di kampus S1 dan S2 pun begitu sama. Sama pemerintah dan kita tuh juga punya standar yang berbeda. Contoh, kita punya standar kritik yang berbeda terhadap masing-masing pemerintahan. Berbeda kota, provinsi berbeda, karena konteks dan isunya juga berbeda. Nah, teman-teman kalau melihat RPJM dan RPJP, singkat cerita teman-teman juga harus belajar tentang bagaimana atau dasar apa yang membuat pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam menyusun dokumen perencanaan. Nah, kita harus tahu bahwa dokumen RPJM, RPJP itu disusun berdasarkan Permendagri nomor 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, boleh dicari. Pembahasannya panjang, ada ratusan lembar, itu boleh dipelajari. Nah, mereka nyusunnya pakai itu. Jadi Permendagri itu belajar dari model kebijakan Anglo-Saxon atau bottom up planning, perencanaan dari bawah ya. Ada musrenbang, ada mengacu pemerintah pusat itu maunya apa sih buat RPJM tahun ini atau RPJP tahun ini, dalam 20 tahun ini maunya ngapain, mengacu dari pusat. Nah, untuk pelaksanaannya baru disusun lewat musrenbang des, musrenbang kecamatan, musrenbang kota, kabupaten. Nah, ada proses konsultasi publik, ada sinkronisasi di pemerintah pusat, dan lain sebagainya seperti yang matriks digambarkan di awal tadi. Itu proses untuk proses penyusunan dokumen rencananya ya. Bagaimana Smart City bisa muncul di RPJM atau untuk Samarinda misalnya. Smart City itu tidak hanya di Samarinda, Balikpapan juga sudah melakukan, Jakarta sudah melakukan, Jakarta Smart City. Medan juga sudah melakukan, Bandung sudah melakukan. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana mereka bisa mewujudkan itu untuk Samarinda.
mereka itu maksudnya dari kota-kota lain untuk belajar tentang smart city dan bagaimana mengarus utamakan smart city itu di semua tingkatan, baik itu pemerintah, swasta, akademik maupun kelompok-kelompok masyarakat. Teman-teman mahasiswa juga bisa bergabung di kelompok masyarakat untuk memberikan masukan di smart city. Jadi tidak hanya dari Anda sebagai mahasiswa boleh bergabung. Misalnya ikut di asosiasi profesi yang arahnya lebih positif gitu, asosiasi profesi atau kelompok-kelompok diskusi juga boleh untuk memberikan masukan dan belajar lebih dalam tentang smart city. Itu tentang smart city. Jadi kalau lebih dalamnya sebetulnya smart city ini adalah bukan, kalau smart city ya bentuknya komputasi atau software atau aplikasi atau internet, bukan. Smart city itu kebijakan, teman-teman. Smart city itu smart city adalah output dari kebijakan atau produk dari kebijakan. Jadi sebenarnya pemilik smart city itu bukan Diskominfo, dan yang belajar tentang smart city adalah bukan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Fasilkom gitu atau apa orang-orang teknik komputer, bukan. Orang teknik lingkungan, planologi, sipil, apalagi mesin, pertambangan, semuanya. Pertanian, peternakan, Fakultas Laut itu ya, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, itu harus belajar tentang smart city. Contoh nih ya, di teman-teman Kementerian PUPR urusan pengembangan teknologi konstruksi itu juga sedang mengembangkan namanya Building Information Modeling, BIM. Mungkin teman-teman yang belajar dengan asosiasi atau teman-teman di para dosen yang bersentuhan dengan jasa konstruksi pasti tahu tuh nama BIM, Building Information Modeling, yang masuk ke versi 5.0. Nanti belajarlah tentang itu. Itu juga bagian dari smart city. Misal, saya mau bangun rumah, Mas Ibnu sudah belajar tentang smart city, khususnya di bidang teknik lingkungan. Saya mau bangun rumah yang safety tank-nya ukurannya pas jauh dari, atau ukurannya pas dengan jarak antara sumur dan safety tank. Itu ada batasnya dong, kurang lebih 15 atau 10 meter itu antar safety tank. Nah, itu bisa dibangun lewat Building Information Modeling dan bisa diintegrasikan dalam smart city. Nah, sekarang di atas tingkatan smart city ada resilient city. Nanti kita belajar lagi tentang itu. Resilient city malah lebih kompleks lagi. Jadi sebetulnya smart city ini bukan tugasnya Diskominfo atau bukan tugasnya teman-teman di Fakultas Teknologi Informasi atau orang yang belajar IT informasi, bukan. Tugasnya pemangku kepentingan dan tugas mengambil kebijakan kepala daerah dan seluruh transdisiplin ilmu yang tadi di awal saya sampaikan. Begitu kurang lebih Mas Ibnu tentang smart city. Ada yang belum terjawab di bagian akhir kalau nggak salah tadi itu? Iya Pak, yang gimana kira-kira cara kita atau cara mungkin nanti saat kalau kita udah jadi sesuatu, jadi inilah untuk menyeimbangkan aspek-aspek itu. Memang sulit kadang kan, kayak misalnya kayak tadi saya bilang relokasi orang-orang yang tinggal di pinggir Sungai Karangmumus gitu kan. Iya. Pasti kan orang-orang situ kan pemerintah pengennya biar untuk menata itu mereka bisa pindah, tapi kan nggak semua orang itu pengen pindah karena ini yang saya sebut transdisiplin. Sekali lagi saya tekankan agar teman-teman juga tidak hanya belajar soal teknik lingkungan tetapi aspek-aspek lain. Jadi gini, soal relokasi karena bicara Karangmumus, relokasi dan lagi hangat, kemarin sedang dibongkar ya di RT 28 kalau nggak salah ada berapa ratus kakak yang harus dipindahkan. Ya, kalau teman-teman belajar dari apa yang sudah dilakukan pemerintah kota yang beberapa waktu lalu dilakukan, memberikan bantuan, memindahkan, ricuh di mana-mana, dan sebagainya, akhirnya ya termasuk spekulasi-spekulasi politik atas pilihan relokasi itu yang memang sudah puluhan tahun rumah-rumah di tepi Karangmumus itu tidak segera direlokasi. Nah, untuk menyeimbangkan itu sebetulnya tidak ada yang betul-betul seimbang dalam konteks adil, semuanya merasa enak, merasa nyaman, tidak ada. Lalu ada kebijakan yang merugikan orang. Tidak semua kebijakan itu bisa, konteks kebijakan relokasi ya, tidak semua kebijakan relokasi itu bisa menyenangkan semua orang. Dan memang pada prinsipnya relokasi itu tidak semuanya enak. Enak memang bagi visual kota jadi lebih lengang, oh ya betul, bahwa itu sempadan, itu
haknya pemerintah, haknya negara, tanahnya untuk dikembangkan untuk kebutuhan masyarakat umum, ya ada yang tidak suka, ya karena harus dipindahkan jauh dari pasar, misalnya orang-orang tinggal di situ sebagai buruh kuli panggul di pasar, akhirnya dia harus pindah ke Bengkuring misalnya, kan jauh gitu, ada biaya motor lah, ada transport dan sebagainya, nah, itu tidak ada yang betul-betul seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan adalah kembali kepada hak asasi kita. Orang tinggal di situ, yang nggak enak memang bukan mereka yang tinggal di situ. Nggak enak adalah di bagian hilirnya, di bagian belakang, di muara, atau daerah sebelumnya. Misalnya kalau mereka di situ, maka sampah bermunculan di situ, mengendap, ketahan air di situ, maka yang semakin ke hulu, maka semakin mengendap itu, air itu menggenang kemana-mana. Memang yang nggak kena, mereka yang tinggal agak naik itu dekat pasar itu ya. Ini contoh aja karena teknis di lapangan. Agak naik, mereka memang tidak terkena banjir, tapi saudara mereka atau warga lain di Samarinda yang mendekati ke hulu, ke arah hulu, daerah Sungai Pinang, daerah mana itu, daerah Pemuda dan sebagainya kena banjir. Padahal yang masalahnya di situ berdasarkan hasil kajian dari banyak sumber, dari BWF, dari PU, dari pemerintah pusat, dari LSM dan sebagainya, menilai bahwa daerah situ yang perlu diperbaiki. Ya sudah diperbaiki, dikeruk dan sebagainya, direlokasi. Nah, itu tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Makanya ada pengaturan dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Nah, undang-undang itu sebenarnya melandasi pemikiran kita bahwa pembangunan itu untuk kepentingan umum, maka harus disediakan tanahnya. Nah, relokasi itu adalah dasar dari relokasi itu mendasari relokasi itu mengambil dasar dari undang-undang yang saya sebutkan tadi tentang pengadaan tanah. Nah, pengadaan tanah itu kan hak pemerintah pusat sebetulnya, memberikan pengadaan tanah untuk pemerintah bagi masyarakat agar bisa mendapatkan hidup yang layak. Memang bagi mereka yang tinggal di tepi sungai itu nggak kena banjir, hidupnya lumayan layak lah bagi gaji hidup masyarakat berpenghasilan rendah seperti mereka. Ada nggak kena banjir, nggak kena panas. Tetapi lihat yang lain, mereka nggak kena banjir, kena panas, nggak enak lagi hidupnya, meskipun rumahnya lebih bagus dari mereka. Kan ada hal yang dirugikan. Coba kalau mereka pindah ke tempat yang lebih bagus, semuanya kan bisa hidup lebih enak begitu. Memang sekali lagi tidak ada kebijakan yang bisa memuaskan seluruh pihak. Tetapi semakin banyak orang yang puas atas kebijakan itu, maka kebijakan itu bagus. Dalam konteks kebijakan relokasi loh ya. Agar lingkungannya juga bagus, begitu. Kurang lebih begitu, Mas Ibnu. Mudah-mudahan terpuaskan atas jawabannya. Saya agak dikit Pak, tanggapin Pak ya. Gimana? Saya tanggapin sedikit. Boleh, silakan. Jadi misalnya kan kita sudah memang ternyata warga di sekitar, masyarakat di sekitar itu memang pengen, misalnya maulah direlokasi gitu kan. Kira-kira Pak, saya kemarin kebetulan juga buat ada tugas juga kayak menyangkut masalah ini. Jadi kalau saya baca di Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 itu ada standar kebijakan tata ruangnya itu ada 30% dari total luas wilayah perkotaan itu dijadikan hijau, di ruang terbuka hijau gitu kan. Apakah kira-kira kalau misal seandainya orang-orang yang di pinggir sungai itu mau direlokasi, nah ruang terbuka hijau ini dicanangkan di situ, Pak. Apakah kira-kira cocok? Dan itu kan secara kalau di ruang terbuka hijau itu kan fungsi-fungsi dari kayak fungsi-fungsi ekologi sama estetikanya kan yang paling pertama itu kan jadi lebih baik. Oh sudah ya. Baik, jadi gini, Mas Ibnu, belajar soal RTH. Jadi begini, perdebatan panjang sebenarnya dengan teman-teman dari DLH dan teman-teman dari PU urusannya dengan tata ruang dalam masalah penyediaan 30% atau 30% RTH yang komposisinya adalah 20% dari luas wilayah kota itu adalah
ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat atau pribadi. Jadi begini, untuk penyediaan 20% itu menurut, jadi kalau Mas Ibnu mau tahu tentang RTH kota yang saat ini lagi hangat diperbincangkan, maka belajarlah dari Permen PU nomor 5 tahun 2008. Itu tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau perkotaan, kalau nggak salah nama judulnya. Intinya kami mengacu dari situ, bukan mengacu, sebetulnya itu adalah peraturan turunan dari PP nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Jadi diatur di Kementerian PUPR, Kementerian PU kala itu ya, makanya Permen PU namanya, bahwa luasan RTH itu didefinisikan atau terbagi menjadi 3. RTH 30% dari luas wilayah itu sendiri, ditambah dengan, kalau nggak terpenuhi ya, 30% dari luas wilayah itu sendiri, wilayah fungsional, nodal, dan sebagainya tadi itu, kalau wilayah DAS ya 30% DAS sesuai amanat Undang-Undang 26. Kalau 30% kota ya 30% dari luas wilayah kota, misalnya 71,8 km persegi kota Samarinda, 30%-nya ya sekian itu. Kalau tidak tercapai, boleh atau harus atau bisa ditambah dari luas wilayah masing-masing RT, kelurahan, kecamatan, RW, itu bisa ditambah dan ada ukurannya. Misal, ada suatu perumahan luasnya kurang lebih 100 hektar kurang lebih ya. Itu terdiri dari 1.000 rumah. Nah, satu rumah itu diatur KDB, KLB-nya, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan koefisien dasar hijau. Koefisien daerah hijau, atau KDH namanya. Nah, masing-masing coupling rumah itu diatur kurang lebih sekitar 30% juga dari coupling rumah untuk menyediakan ruang terbuka. Bahasanya ruang terbuka. Maka kalau dari masing-masing rumah, maka bahasanya adalah ruang terbuka privat. Nah, ruang terbuka privat yang masih dalam satu luasan 100 hektar itu harus terbagi menjadi 20% RTH. Ruang terbuka hijau yang isinya taman perumahan atau taman RT ya, kalau itu satu RT ya, atau satu beberapa RT ya, taman RT-nya hitung standar RT-nya di Permen PU nomor 5 2008 itu ada standar satu RT berapa luasannya, dan itu tanah itu masih punya pengembang, misalnya PT Pengembang Abadi misalnya, maka PT itu harus menyerahkan luas kawasan yang terbuka tadi itu, yang terbuka publik, misalnya dalam satu coupling, dari beberapa coupling kan satu blok itu ada tanah sisa yang masing-masing luas couplingnya sama, dalam satu blok tadi luas couplingnya ada yang tersisa sekian, nah sekian itu dihitung sebagai RTH. Jadi nanti ada aturannya itu, sebetulnya dari dari Menteri PUPR, Kementerian PUPR mengatur soal itu. Di daerah juga ada kok penyerahan soal satu pengembang itu menyerahkan jalan, boulevard jalan kepada pemerintah kota sebagai aset RTH. Bisa dipenuhi dari itu. Dari kecamatan dia punya taman kecamatan depan kantor kelurahan atau kantor camat, sebelah kantor camat, misalnya kayak taman cerdas ya di sebelah rumah jabatan. Itu bagian dari RTH, ya. Taman Samarinda bagian dari RTH, ya, tapi beda skala. Taman cerdas, Taman Samarinda itu bagian dari RTH kota. Termasuk hutan kota juga bagian dari RTH. Jadi klasifikasinya ada banyak. Nah, bagian paling akhir, jenis ketiga yang paling signifikan memberikan dampak luasan RTH, itu adalah daerah sempadan. Jadi begini, kalau Mas Ibnu belajar tentang Kepres, keputusan Presiden nomor 32 tahun 90, itu diatur soal sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan mata air, sempadan danau, sempadan embung, wah banyak sempadan diatur di situ. Salah satunya adalah kalau nggak salah nih ya, Perpres nomor 56 tahun 2016 apa ya, tentang sempadan pantai. Nanti sambil dicek, intinya peraturan Presiden yang mengatur soal pengaturan soal sempadan pantai. Di Permen PU PR nomor sekian, lupa saya tahun 2018 atau 2019, yang mengatur soal 2019 kalau nggak salah, kalau nggak 2020. Intinya itulah, baru-baru ini Permen PU mengatur soal sempadan sungai dan sempadan danau. Nah, sempadan ini memberikan dampak yang signifikan, memberikan luas RTH yang ideal. Karena kalau luas RTH ideal itu sempadan, misalnya sempadan pantai
sempadan sempadan sungai Karangmumus misalnya. Dari as sungai kurang lebih 100 meter kanan kiri. Kurang lebih saya kurang tahu hafalnya, dan Balai Wilayah Sungai sudah menghitung itu, sudah menetapkan kalau nggak salah, makanya mereka berani merelokasi atas dasar kajian dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 di Jalan MT Haryono. Silakan di ini, atau teman-teman dari Kotaku, program Kotaku yang fasilitator Kotaku juga pernah melakukan kajian itu tuh, nanti silakan ditanyakan. Nah, bisa dihitung dari itu dan jangan signifikan. Misalnya Samarinda punya 4 sungai yang besar ya selain Mahakam, 3 sungai yang besar selain Mahakam. Ada Sungai Karangmumus yang tadi disebutkan, Karangasem kecil, Karangasem besar, atau di seberang ada Sungai Kerbau kalau nggak salah itu. Ada nama sungai juga. Nah, bisa dihitung sempadannya. Sekecil apapun sungai, itu masih kewenangan dari pemerintah pusat untuk penanganannya, penanganan fisik konstruksinya. Makanya dalam penanganan banjir, penanganan sungai, itu lintas sektoral yang lintas kewenangan. Ada pemerintah kota misalnya dalam menyediakan pembebasan. Nanti untuk yang bangun turap, yang ngeruknya itu dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat misalnya. Nah, itu ada kewenangannya. Nah, terkait dengan apa tadi itu RTH ya, sebenarnya pemenuhan RTH itu. Nah, yang dipahami oleh banyak orang, tidak hanya Mas Ibnu dan Mas Abid dan sebagainya yang memahami RTH itu ya taman kota, hutan kota yang existingnya hanya 2%, teman-teman. Existing di kota Samarinda itu 2%. Yang saya tahu ya, mungkin di kota Balikpapan proporsinya berbeda karena dikatakan layak huni mungkin berbeda. Tetapi Samarinda yang ditanyakan Mas Ibnu itu 2% existingnya. RTH-nya kurang lebih tidak sampai 20 RTH publiknya. Maka sebetulnya masih menjadi PR ini. Karena kalau harus dipenuhi begitu, sebenarnya skenario juga banyak. Tinggal komitmen saja. Maka RTH juga sama seperti Smart City. Bukan hanya PR dari Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup. Bukan hanya PR dari kampus-kampus atau fakultas kampus dengan prodi yang urusan soal lingkungan, soal taman, soal pertanian. Bukan. Ini soal RTH Smart City adalah tugas kita bersama. Baik itu teman-teman dari Fakultas FKIP, teman-teman dari Fakultas Kelautan Perikanan, Pertanian, semua. PR kita semua soal RTH sama seperti Smart City. Ya, soal RTH untuk pemenuhan 20% dan 30% lurus ya, sudah jelas arahnya. Jadi mengacunya ke Permen PU nomor 5 tahun 2008, itu adalah produk turunan dari Undang-Undang nomor 26 2007, PP nomor 15 tahun 2010, belajar tentang itu. Dan di Permen PU nomor 5 tahun 2008 dijelaskan itu bagaimana pemenuhan RTH, jenis-jenis RTH itu apa saja, dan luasannya, hitungannya bagaimana, ada di situ. Silakan dipelajari. Atau mau dibuka forum lain suatu saat bahas soal RTH, oke. Begitu, Mas Ibnu. Kalau kurang jelas boleh di. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa, karena kita sudah 4 menit mau ke 4:30, mungkin sudah nggak kerasa 1,5 jam ini, Pak. Boleh ya? Habis waktu ya, mohon maaf. Iya. Ya, saya sih suka-suka aja, cuma kan ini mahasiswa kan kuotanya terbatas ya. Paham, begitu ya. Jadi ini boleh kita akhiri ya, kuliah kita hari ini. Satu lagi Pak Dana, ini ya. Boleh di-share kah? Materinya boleh, makanya saya share dari kemarin itu biar dipelajari mahasiswa maksudnya. Tapi tidak apa-apa. Ini yang lebih lanjut lagi, apakah boleh di ini kan saya recordingnya saya boleh. Saya unggah di YouTube gitu. Boleh. Boleh ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya tutup ya. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian, kurang dan sebagainya. Manusia tempatnya salah Pak. Kita saling belajar. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Semoga nanti pasti ada kesempatan lain untuk meningkatkan kerjasama kita antara Unmul dan IAP dan HLC ya Pak Dana. Siap Ibu. Terima kasih juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di mata kuliah hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Semua jangan lupa absen di chat ya. Karena backup kita kalau kadang-kadang kan mouse juga bermasalah ya. Ya, Bu. Ya, Bu.
Iya, Bu.